Baik, kita lihat bagaimana penyusunan PTK. Ya. Apa itu PTK? PTK biasa disebut dengan action research. Kemudian bisa seorang, bisa kelompok. Ya, pada ranah praktis memperbaiki kualitas kinerjanya. Jadi dia bisa juga kelompok sebenarnya. Apalagi kalau dia ada serumpun mata pelajaran di madrasah itu. Tapi kalau untuk IPK sekarang tentu kita hanya bicara tentang PTK pribadi gitu ya. Ada yang mengatakan partisipatori karena dia langsung ikut semua melaksanakan. Bisa juga kolaborasi ya ketika dia memang menggunakan pihak-pihak lain. Bisa juga penelitian tindakan kritis karena dia memecahkan persoalan yang dihadapinya. Bahkan juga penelitian dengan tindakan karena ada tindakan nyata terhadap riset yang dia lakukan. Jadi ini bagian riset, tapi dia memang action, maka disebut dengan penelitian tindakan. Karena di kelas makanya class action research. Ada kelompok, di sana ada guru, ada siswa, ya. Ingin ditingkatkan kualitasnya. Dipilih tindakan karena tindakan itu memang ada alasannya, rasional ya, ada konsepnya, ada teorinya, bukan asumsi, bukan dibuat-buat. Anaknya tidak aktif gitu, itu penyakitnya. Ya harus rasional, berarti buatlah metode yang bisa mengaktifkan. Tapi kalau disuruhnya anak tidak aktif, oh caranya mereka disuruh menunduk lalu bermuhasabah, disuruh istighfar 10 kali. Itu kira rasional nggak? Anak tidak aktif lalu disuruh istighfar, disuruh merenung. Itu kan tak rasional kan? Jadi kalau dia memang tidak aktif, berarti dia harus dibuat metode-metode yang mengaktifkan. Menerapkan tindakan, mengevaluasi proses dan hasil tindakan, memperbaiki tindakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu kira-kira maknanya. Apa tujuan PTK itu? Perbaikan layanan hasil kerja institusi. Mendapat tindakan baru untuk memecahkan problematika yang dihadapi, meningkatkan kualitas peneliti sekaligus dalam memecahkan masalah, lalu mengembangkan profesionalitasnya. Ini khusus dalam sebenarnya lebih kepada kompetensi pedagogik, walaupun juga bisa ke profesional, tapi lebih banyak kepada pedagogik saya kira. Ini bagian-bagian yang perlu dikembangkan, Bapak Ibu. Bisa metodenya, bisa strategi, bisa model, bisa evaluasi. Ya, kalau memang evaluasi itu bermasalah, kita buat evaluasinya. Perubahan sikap dan nilai untuk misalnya pendidikan karakter berbasis sekolah, gitu kan? Penelitian penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, bisa juga. Kita khusus bicara media pembelajaran, boleh. Ya, mungkin bagaimana mengoptimalkan media PowerPoint interaktif misalnya. Lingkungan belajar settingannya kita coba untuk menciptakan lingkungan yang baik, katakanlah dibuat kelasnya seperti labor. Ya, apalagi fikih kan, dibuat seperti labor suasananya gitu. Materi pembelajaran juga bisa, karena mungkin selama ini bahan ajar buku-bukunya dianggap kurang bagus, lalu kita buat modul ini kita terapkan beberapa 2 siklus minimal, itu juga bisa menjadi PTK. Kurikulum juga bisa, ya. Berarti dalam hal dikembangkan kurikulum materinya. Tapi ini kan agak sulit ya. Saya kira kita lebih banyak bagian atas ini. Yang lebih mudah saya kira yang untuk dipraktekkan sekarang, coba Bapak Ibu merancang metode atau model. Cuma tentu setiap kita berbeda-beda masalahnya. Ada yang masalahnya hasil belajarnya yang rendah, ada masalahnya keaktifannya yang kurang maksimal, ada yang masalahnya apalagi suasana belajarnya yang tegang, suasana belajarnya tidak menyenangkan. Nanti kita ambil testimoni dari anak-anak itu. Boleh dari segi keaktifannya, tapi lebih banyak orang menggunakan memang dari hasil belajarnya ya. Berapa orang yang tidak tuntas, itu kita tentu kenapa dia tidak tuntas? Oh ternyata siswanya tidak aktif, tidak berkolaborasi. Anak pintar ya pintar, anak yang lambat tetap lambat. Maka obatnya dicari dengan metode cooperative learning.
Cooperative learning, apa tekniknya? Oh, mungkin dengan jigsaw. Oh, mungkin dengan to stray. Oh, mungkin dengan start. Ya, Bapak Ibu yang mengkaji. Tentu nanti kita kutip dengan kita merujuk kepada hasil-hasil riset atau secara konsep di buku-buku bahwa anak-anak yang bermasalah, bahwa ada anak yang pintar, ada anak yang lambat, supaya dia terkejar, supaya dia sama-sama maju, maka itu butuh cooperative learning. Itu dikutip nanti untuk menguatkan ini penting dilakukan. Gitu. Ini strukturnya. Ya, tadi kata Mustafa berbeda di mana, kira-kira di mana letak bedanya ini. Kalau saya tahu memang seperti ini, beberapa referensi yang kita lihat tetap seperti ini. Latar belakang masalah, ada rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ini minimal saya kira mesti ada ini di pendahuluan. Ya, kalau ada yang mau menambahkan dengan apa definisi penelitian, definisi judul, ya, sistematika penulisan, itu perambahan. Tapi kalau yang empat ini mesti ada. Lalu yang kedua adalah tentang kajian teori. Nah, ini yang harus Bapak Ibu harus buka buku. Nah, ini harus nulis seperti nulis makalah ya. Kajian teori. Nah, tentu tergantung judul apa yang Bapak Ibu pakai, metode apa yang Bapak Ibu pakai. Kalau tadi judulnya masalah jigsaw, ya berarti harus bicara tentang apa itu metode, apa itu jigsaw, bagaimana langkah-langkahnya. Ya, tolong jangan hanya satu sumber. Tentu ada beberapa sumber. Ada beberapa sumber kan. Boleh juga nanti merujuk kepada jurnal atau artikel-artikel di jurnal. Jadi tidak mesti tidak hanya buku saja. Saya kira bolehlah itu. Dan walaupun masa pandemi ini, tapi kan cukup bisalah Bapak Ibu melihat menggunakan internet. Bisa di box Google, banyak di sana untuk kajian teori. Itu sah ya. Bapak Ibu kutip siapa pengarangnya, apa bukunya, apa penerbitnya, tahun berapa gitu. Saya kira karena ini masih waktu yang sangat singkat, saya kira itu aja nanti diolah aja dari internet teori-teori itu. Ya, tetapi pastikan jangan mencuri dalam artian kita kutip tetapi kita tidak menyertakan dalam referensi. Jadi teori-teori yang ada banyak di Google Scholar atau Google Cendekia itu bisa Bapak Ibu pakai, tapi tolong dikutip penulisnya itu apakah jurnal ataupun buku gitu. Itu aman itu. Tapi kalau copy paste tanpa dikutip nama mereka, lalu malah tidak mengutip nama mereka, yang dikutip dia kita kutip, sementara dia tak kita kutip, itu kan kesalahan besar itu. Kesalahan besar. Penelitian yang relevan, nanti cari PTK orang yang tidak mesti PTK ya, hasil penelitian orang tentang itu. Kerangka berpikir, kemudian hipotesis tindakan. Baru metodologi penelitian. Sebenarnya kemarin juga orang pusat mengingatkan agar metodologi penelitian ini jangan bersifat keilmuan, tapi betul-betul praktis. Bapak Ibu siap menerapkan. Jadi jelas apanya. Misalnya sumber data, siapa datanya? Berapa siswanya? Berapa jumlah siswanya? Di kelas mana? Jelas. Jangan seperti konseptual. Sumber data adalah. Jangan begitu. Langsung. Sumber data kita ini siapa seperti ini subjek. Siapa subjeknya? Kelas berapa? Berapa orang jumlahnya? Kapan mau dilakukan? Lokasinya di mana? Jadi jelas ya. Daftar pustaka. Ya cuman ini aja. Kan cuma 3 bab kok. 3 bab kan nggak banyak-banyak. Cuma Pak. Iya cuma 3 bab. Gimana cara buatnya? Ini saya coba sudah pandu ini. Kita sudah pandu ini. Insya Allah ini sudah bisa Bapak Ibu pedomani. Coba. Judul. Ada yang mengatakan judul ini jangan lebih 12 kata. Ya. Ada yang mengatakan ya di bawah 10 kata. Bolehlah. Ya.
Ada yang mengatakan ini maksimal 20 kata. Jadi kalau dia jangan terlalu panjang lah ya. Cuman ini, kalau bikin judul itu ada 4 hal yang mesti diketahui. Apa yang akan ditingkatkan? Menggunakan tindakan apa? Siapa yang akan ditingkatkan? Lalu singkat, spesifik, menunjukkan gambaran masalah, tindakan, hasil, dan lokasinya. Inilah kalau mau buat judul. Misalnya tadi, apa yang mau ditingkatkan? Oh, minat. Karena mereka ini banyak yang nampaknya dari observasi kita selama ini, anak-anak ini kurang berminat. Belajarnya tak serius, disuruh baca buku enggak, disuruh mengerjakan tugas, ditumpuk-tumpuk, misalnya. Oh, ternyata diwawancarai beberapa orang, kita menyimpulkan ini minatnya tidak bagus untuk materi fikih. Buktinya teman sebelah dia ngajar matematika, anaknya pada rajin-rajin, pada serius ngumpulin tugas. Begitu di fikih, kok enggak ya? Berarti mereka ini enggak berminat belajar fikih ini. Nah, gitu kira-kira ya. Lalu apa caranya supaya mereka berminat? Karena tadi minat itu mereka juga berdampak kepada keaktifan. Mereka tak aktif juga. Gitu. Oh, kalau begitu tindakannya adalah dengan jigsaw. Kita buat dengan jigsaw. Karena jigsaw itu mau tak mau semua anggota kelompok akan berperan. Akan menjadi presenter. Jadi narasumber materi yang dia diskusikan kepada kelompok lain. Nah, ini penting. Bisa ini meningkatkan minat karena mereka harus dikondisikan membaca buku, meresume misalnya, dan siap untuk mempresentasikan ke teman yang lain. Siapa yang ditingkatkan? Tentu siswanya. Siswa apa? Bidang studi. Bidang studi apa? Tentu kita fikih sekarang ya. Ini sekarang contohnya di sini PAI. Di kelas berapa? Di sekolah mana? Di Sidoarjo kah tadi? Di Madura atau di mana? Di Pasaman Barat? Ya, itu harus jelas. Jadi, beginilah caranya. Bikin judulnya, penerapan model pembelajaran jigsaw dalam meningkatkan minat belajar Asmaul Husna bidang studi PAI. Tapi jangan semuanya, tidak mesti semuanya diawali dari kata penerapan ya. Nanti bolehlah Bapak Ibu lihat di Google Scholar tentang contoh-contoh judul PTK. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Pokoknya setiap judul itu ada unsur masalahnya, ada unsur tindakannya, lalu ada unsur siapanya, who-nya. Apakah mata pelajarannya atau materinya dan tempatnya. Kadang-kadang ada orang yang fokus kepada fokus kepada mapel, ada yang fokus kepada materi. Cuman ini yang masalah Bapak Ibu. Kita ini kan fikih. Fikih itu kalau satu materi paling lama berapa kali pertemuan fikih? Satu materi. Ada yang satu materi, satu KD itu sampai 8 kali pertemuan enggak? Atau 6 kali pertemuan ada? Enggak sampai, Pak. Enggak sampai kalau ini yang saya apa? Karena nanti dalam apanya kan, dalam teorinya kan minimal PTK itu dilakukan 2 siklus kan? 2 siklus. Satu siklus berapa kali pertemuan? 3 kan? Berarti ada 6 kali pertemuan minimal untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa metode itu efektif atau tidaknya. Makanya, tapi ya kalau memang Bapak Ibu merasa ingin jadi juru juga boleh saja sih. Nanti buat misalnya tadi, misalnya katakanlah sholat kan, meningkatkan penerapan model jigsaw dalam meningkatkan minat siswa belajar tentang sholat. Sholat ya, materi sholat atau materi haji misalnya. Tapi nanti penerapannya harus sampai 2 siklus. Ya mungkin kawan-kawan kadang-kadang biasa menerapkan itu kalau kasusnya per materi, walaupun dalam rancangan RPP-nya hanya 4 kali pertemuan misalnya atau 3 kali pertemuan, nanti dia uji cobakan, ya dia dicarikan jam tambahan sehingga dia betul-betul sampai kepada 2 siklus. Boleh ke materi juga, ya, lebih spesifik. Cuman itu kendalanya nanti, karena materi kita memang cukup singkat kan, 3 kali 4 kali pertemuan selesai. Coba ini
Ini bisa Bapak Ibu pedomani. Cara buat apa? Cara buat latar belakang. Isi jadi kalau bisa ini diisi dulu apanya? Poin-poinnya, kerangka berpikirnya. Nanti baru Bapak Ibu uraikan dalam bentuk kalimat panjang. Dinarasikan. Kalau saya biasanya melatih PTK memang gini. Buat lembaran kosong seperti ini, yang dicontoh ini kosong gitu kan. Ini kerangka berpikir di latar belakang itu. Kondisi ideal bagaimana seharusnya. Lalu apa yang terjadi di sekolah? Di madrasah Bapak Ibu. Kira-kira apa penyebabnya? Lalu apa dampak negatifnya kalau itu tak diselesaikan? Jadi menunjukkan bahwa ini masalah ini sangat bahaya gitu kan. Maka solusi ini ditawarkan apa? Solusi itu kenapa? Itu tindakannya kan? Sudah dapat solusinya. Kenapa itu solusinya? Nah, disinilah kita akan mengutip pendapat ahli atau membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Gitu ya. Nah, ini cara bikin latar belakang. Itu sudah kita pandu. Dari mana sih mulai bikin latar belakang kalimatnya? Ya gini. Cerita dulu tentang kondisi ideal. Ada juga yang membalikkan ya. Cerita dulu dia masalah, langsung dia bilang, tapi seharusnya begini. Tapi kalau saya mengarahkan ideal dulu. Seharusnya siswa memiliki semangat yang tinggi, memahami konsep-konsep yang terjadi, yang terkait dengan sunnah sebagai materi penguatan akidah. Kenyataannya, siswa kurang berminat dalam belajar. Ingat ya, saya kira Bapak Ibu sudah belajar bahasa Indonesia lah ya. Dalam satu paragraf, itu ada kalimat utama ya. Ada kalimat utama. Biasanya kalimat utama letaknya di mana? Makna utama itu di mana letaknya? Di kalimat pertama, di tengah atau di akhir? Biasanya pertama. Boleh juga di akhir. Umumnya pertama. Bukan di tengah. Itu kalimat pendukung. Maka satu paragraf minimal berapa kalimat? Jangan cuma satu paragraf satu kalimat. Satu paragraf ya harus beberapa kalimat. Dan kalimat pertama itu adalah kalimat kunci atau ide utama ya, ide utama. Makanya yang contoh ini adalah ide-ide utama yang ada di paragraf pertama. Nanti ketika Bapak Ibu menarasikan dalam latar belakang, tentu diangkatlah kalimatnya. Siswa memiliki semangat yang tinggi memahami konsep yang terkait dengan sunnah sebagai materi penguatan kita. Ini intisarinya kan. Ya, nanti kita tambahkanlah penjelasan berikutnya. Karena sunnah itu bagian dari rukun iman kepada Allah gitu kan. Nah, dibuatlah ya macam-macam lah kalimat kita. Pokoknya intisarinya kita kondisi idealnya harus begitu. Kenyataannya siswa kurang berminat, kurang antusias, kurang disiplin. Hal ini terjadi pada beberapa kali pertemuan sebelumnya. Tambahkanlah ceritanya. Cerita bagaimana selama ini Bapak Ibu hadapi anak-anak tak berminat. Apa indikator-indikatornya? Apa penyebabnya? Oh, karena sunnah ini abstrak. Ya menurut pemahaman kita bahwa ini bermasalah. Kenapa mereka tak berminat? Karena memang dia abstrak. Oh, karena mungkin metode selama ini yang saya gunakan cuma ceramah. Oh, selama ini saya cuma nyuruh mereka diskusi. Tidak ada variasi, tidak menantang. Oh, selama ini yang dominasi ada anak-anak yang pintar. Bapak Ibu buatlah kenapa terjadi itu, apanya akarnya. Kalau dibiarkan bagaimana? Kalau dibiarkan, akan diprediksi. Ketawa-tawa. Pak Raupnya ketawa itu siapa yang ketawa? Jadi dampak negatifnya apa? Jika dibiarkan akan berdampak pada kualitas proses pembelajaran. Ya. Kemudian sehingga hasil yang diharapkan juga tentunya tidak akan dapat dicapai dengan baik. Apa solusinya? Perlu diterapkan modul pembelajaran yang dapat meningkatkan minat. Dalam hal ini penulis memilih jigsaw. Kenapa dengan jigsaw? Oh, karena dengan jigsaw itu semuanya aktif. Menemukan materi, mempresentasikan temuannya ke kelompok lain. Bahkan menurut Melvin, dalam bukunya 101 Active Learning,
Ini menarik siswa. Menarik bagi siswa bila ada materi belajar yang bisa dibagi-bagi tetapi harus disiapkan suasana belajarnya itu. Yang terkait dengan Asmaul Husna dan seterusnya. Jadi ada alasan-alasan kita untuk mentreatment atau menjawab persoalan tadi dengan model yang kita pilih, tetapi pilihan kita itu punya referensi, gitulah, punya referensi. Udah selesai itu. Selesai latar belakang. Jadi saran saya isi dulu ini tabel ini udah oke, nanti baru dipindahkan ke lembaran Word dinarasikan. Itu akan membantu Bapak Ibu dari mana mulai bikin latar belakang gitu. Gitu ya. Jadi minimal berapa ini? Itu 2 3 4 5 6. 6 paragraf. 6 paragraf selesai. Ya, 6 paragraf selesai. Rumusan masalah. Nah, ini masalahnya rumusan itu dirumuskan secara jelas dalam bentuk kalimat tanya ya. Umumnya kalimat tanya. Apakah solusi yang diusulkan peneliti dapat memecahkan masalah? Bila dapat, seberapa jauh peningkatannya? Bagaimana peningkatan situasi keras ketika solusi masalah tersebut diterapkan? Apa kelebihan dan kelemahannya? Bisa gitu ya. Contohnya ini, apakah penerapan model jigsaw dapat meningkatkan minat belajar? Itu pertanyaan penelitiannya. Bagaimana bentuk peningkatannya? Tentu jawabannya iya kan? Bagaimana bentuk peningkatannya? Lalu kalau iya nanti apa kelebihan dan kelemahan? Ini juga bisa menjadi rumusan masalah dalam PTK. Tapi nanti ada juga orang yang ada juga yang lain mencontohkan ya seperti penelitian lain, hanya ingin melihat bagaimana penerapan jigsaw-nya, lalu bagaimana peningkatan minatnya gitu ya. Sekira hampir sama ya. Mungkin bahasa aja yang kalaupun berbeda, tapi tetap yang dilihat itu penerapan modelnya, lalu bagaimana efek dari model itu terhadap apa yang kita inginkan. Nanti apakah mereka menggunakan kata bagaimanakah, apakah secara substansi sama aja. Yang pertama itu substansinya bagaimana penerapannya, lalu bagaimana hasilnya gitu kan, atau peningkatannya, lalu kita analisis apa kelebihan dan kelemahan dari model tersebut. Karena yang namanya model pasti punya plus minus. Sehingga nanti memberikan rekomendasi. Tujuan penelitian ya sama aja ini. Memecahkan masalah yang terjadi dalam setting. Adapun tujuan khusus menjawab pertanyaan yang bukan dalam rumus masalah. Jadi samalah kita ke RPP kemarin kan, ada indikator pencapaian kompetensi, begitu masuk ke tujuan, itu juga kita ulangi. Ya gitu juga ini. Secara umum ya, seperti judul, meningkatkan minat belajar. Tapi secara khusus kita ambil rumusan masalah tadi yang 3 itu. Secara khusus betulnya untuk mengetahui 1, 2, 3. Sama dengan 3 poin pada rumusan masalah tadi. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu bisa untuk guru, bagi siswa, atau sekolah. Lebih baik dikemukakan hal-hal yang berupa inovasi. Contohnya ini, PTK ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa guru memperoleh suatu model pengajar baru untuk meningkatkan minat belajar siswa. Siswa akan memperoleh model belajar yang baik dan minat belajar akan meningkat. Sekolah apalagi? Silakan. Manfaat itu bisa kita lihat dari subjek guru dan siswa dan juga dari lembaga. Oke ya. Sudah selesai itu 2 bab. 1 bab, sorry, 1 bab. 1 bab. Lagi-lagi Bapak Ibu, saya yakin bisa, hanya saja butuh waktu. Mudah-mudahan selesailah. Saya berharap video Bapak Ibu selesai sampai jelang maghrib maunya ya. Amin. Nanti malam sampai besok Bapak Ibu kerjakan ini. Sebenarnya kalau di jadwal besok itu sudah Bapak Ibu paginya juga buat poin-poin ringkas untuk menjelaskan poin-poin yang Bapak Ibu buat. Jadi besok itu secara acak akan saya pilih di antara Bapak Ibu untuk presentasi di sini. Kita akan membahas. Jadi presentasi kita 2 kali. Besok harusnya ada 8 orang dan untuk hari terakhir 8 orang. Jadi semuanya kita akan bedah. Gitu ya. Berapa ada aja lah, siapa yang bisa aja lah kan. Kalau teori, ini tadi teori. Bagaimana konsepnya, bagaimana bentuk tindakannya.
Kalau tadi contoh tadi itu kan ada minat, ada model jigsaw. Maka kedua-duanya harus dibahas. Apa pengertiannya, apa manfaatnya, macam-macamnya, kelebihannya, bahkan kalau ada sintaknya gitu kan, langkah-langkahnya. Kalau minat belajar yang mau kita tingkatkan, apa itu minat belajar, apa fungsinya, apa indikatornya, dan seterusnya. Biasalah ya, sekira dulu Bapak Ibu sudah pengalaman lah di skripsi. Apa yang menjadi judul tentu itu yang mau dijelaskan dalam teori. Oh, mau saintifik, ya saintifik jelaskan secara teori. Jadi memang harus tahu kita teori. Kenapa? Karena dari teori inilah nanti kita akan mendesain RPP-nya. Melalui RPP dan melalui teori ini pula kita akan mendesain instrumennya. Lalu apa bentuk tindakannya? Strategi pembelajaran jigsaw, bagaimana skenario-nya? Buat di situ nanti di bab 2 itu ya, bagaimana skenario-nya. Lalu skenario-nya saya kira cukup apa aja, bukan lebih tuntas. Seperti kegiatan inti itulah, seperti langkah-langkah pembelajaran lah, tapi yang detail ya. Ya siang-siang ini harus campur kopi nih, kalau nggak ngantuk. Gimana Pak Zainul, ngopi dulu? Nggak boleh puasa sekarang, haram. Masih haram ya? Ada tasrek. Ya, masih haram puasa sekarang. Bahkan minum kopi. Iya, Pak. Mata saya juga sudah berat-berat juga ini. Kalau merokok boleh, Pak. Merokok itu haram kata MUI. Ya, tak kirain boleh, kalau boleh itu sambil rokok, Pak. Kalau orang pesantren biasa ya merokok ya. Bolehlah kasih rokok daun. Tahu rokok daun? Rokok apa? Rokok dipah itu. Masya Allah. Gara-gara ngantuk ini. Berikutnya penelitian yang relevan itu kita kutip dari PTK-PTK orang yang mirip-mirip dengan kita. Ya, mirip dengan kita. Bisa lihat di internet banyak lah ya. Bisa juga kalau nggak PTK bisa juga mungkin artikel ya, bisa juga artikel PTK yang sudah diartikelkan. Bisa kan? Bisa dilihat lihat di apa nggak? Di apa namanya? Di Google Cendekia. Scholar. Scholar google.com. PTK apa tadi? Model jigsaw. Minat belajar. Ada kan? Peningkatan minat dan prestasi belajar matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Sehingga kita buka aja. Kita buka. Kalau Bapak Ibu sudah pakai manajemen referensi, pakai Mendeley, tinggal diklik ya. Tinggal diklik. Ya. Kita masukkan ke Mendeley kita. Bapak Ibu sudah pakai Mendeley nggak? Belum ya? Kalau saya ini sudah pakai ini, tinggal apa? Aduh, bentar. Oh enggak, sorry. Ini laptopnya tidak laptop saya rupanya. Enggak bisa dia. Laptop pinjaman. Bisa sih, ini bisa ganti dulu ini apanya. Oh iya, harus diinstal dulu ya. Nantilah. Kenapa pula? Saya lupa tadi nunjukin. Oke lah, kita tunjukkan ini sekarang contohnya ini. Ini dia yang tadi. Siapa namanya? Rahayu Wibowo, Sujadi dan Estihar hari ini. Nanti buat. Nanti Rahayu Wibowo dan kawan-kawan dalam artikel yang berjudul Peningkatan Minat Prestasi Matematika Jigsaw yang terbit di Jurnal Union, Jurnal Pendidikan Matematika, volume 2, nomor 1, 2014. Itu kutipan nanti kan, kita jelaskan. Tengok aja di abstrak ini. Atau tengok di kesimpulannya. Apa kesimpulan mereka?
bahwa matematika Jigsaw dapat meningkatkan minat belajar siswa. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata presentasi tiap siklus yang diambil dari lembar angket minat belajar siswa. Pada prasiklus dilihat dari angket minat belajar siswa yang mengalami peningkatan. Ini yang kita kutip nanti, kita ceritakan dalam penelitian yang relevan bahwa tentang Jigsaw ini juga sudah diteliti tapi pada bidang matematika dia menyimpulkan seperti ini. Itu saja. Lalu nomor 2, cari lagi yang lain. Dari yang lain. Ini DSD, peningkatan kemampuan membaca melalui penerapan pelajaran kooperatif model Jigsaw. Ya banyak, kita ambil aja 3 atau 5, oke lah. 5 atau 3, minimal 3 lah ya, untuk sementara minimal 3 lah. Makin banyak makin bagus. Nanti baru kita sebutkan di bagian akhir bahwa penelitian kita ini berbeda dengan mereka. Apa bedanya? Karena kita ini di bidang fikih. Dan masalah yang kita temukan juga berbeda karena lokasinya juga berbeda. Ya. Itu penelitian yang relevan harus dibuat. Oke. Jadi ada penelitian yang relevan, penelitian apa, siapa, kapan, di mana, apa metodenya, apa persamaan dan perbedaan penelitian yang ada dengan yang akan diteliti. Itu intinya ya. Jadi ini sebenarnya yang kriteria inilah kira-kira isi dari penelitian yang relevan ini. Contohnya ini, PTK dengan judul penerapan strategi kooperatif Jigsaw meningkatkan motivasi dan belajar siswa di Palembang. Ditulis oleh Muslimah. Sama-sama menerapkan Jigsaw, tetapi materinya tentang akhlak. Sedangkan yang akan saya teliti adalah, gitu kan? Jadi dia berbeda. Oke. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Pertanyaan apa itu kerangka berpikir? Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana variabel X mampu meningkatkan variabel Y. Untuk memperkuat argumennya, peneliti dapat mengutip hasil penelitian terdahulu yang menguatkan ini. Contohnya ini, model pembelajaran Jigsaw menjadikan semua siswa terlibat aktif dalam menemukan dan mempresentasikan. Diharapkan dengan melibatkannya secara aktif, para siswa dapat lebih mudah meningkatkan minat belajarnya dalam memahami al-asma'ul husna. Ya. Ini kerangka berpikir namanya. Nanti boleh ditambah dengan penelitian yang relevan untuk menguatkan kerangka berpikir kita. Hipotesisnya apa? Jawaban dugaan sementara. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penerapan model pembelajaran Jigsaw mampu meningkatkan minat belajar siswa. Itu hipotesis saya. Udah, baru metodologi penelitian. Setting penelitian. Apa itu? Lokasi. Apa kriterianya? Mana tempatnya? Apa nama sekolahnya? Di kelas berapa? Alamat di mana? Lingkungannya apa? Boleh ditambah reputasi sekolah itu. Dia jauh dari kota kah? Dia pedalaman kah? Boleh ya ditambah. Pokoknya di setting penelitian ini bicara tentang lokasi. Yang kedua bicara tentang subjek. Nama kelasnya, jumlah siswanya berapa orang, jelas-jelas Bapak Ibu. Real sesuai dengan kelas yang akan Bapak Ibu lakukan PTK. Di kelas berapa jumlah siswa yang sekarang, gimana kondisi mereka, laki-laki perempuan bagaimana, sosiologisinya bagaimana, kedudukan peneliti dalam PTK itu bagaimana, kita sebagai gurunya gitu ya, guru mapel kah, guru kelas kan namanya. Ini pasti dijelaskan. Baru waktunya, kapan waktunya? Itu kita buat minimal 2 siklus. Siklus pertama ada persiapan, ada pelaksanaan, refleksi tanggal berapa kira-kira. Kita buat langsung jadwalnya Bapak Ibu. Jadi real, bukan teori-teori lagi. Mulai bulan berapa sampai bulan berapa di tahun 2021. Jadwal lengkapnya itu siklus pertama apa aja yang dilakukan tanggal berapa. Minimal 2 siklus.
Baru prosedur penelitian, tindakan dilakukan minimal 2 siklus, masing-masing siklus minimal 3 kali pertemuan. Langkah-langkah ini yang akan dilakukan dalam tindakan. 4 tahap di bawah ini ditulis pada tiap siklus. Ini ya, ini dia. Setiap tahap itu ada perencanaan, ya, tentukan sub pokok bahasan, susun RPP, dilampirkan nanti. Menyiapkan sumber belajar, menyiapkan tugas soal, buat program observasi, membuat wawancara, mengembangkan format observasi dan belajar. Ini yang namanya instrumen ya, instrumen. Program observasinya, wawancaranya, dan format observasi dan belajar. Tindakanlah tahap melakukan tindakan. Jelaskan nanti di situ bahwa setelah itu akan diterapkan RPP itu dengan pendahuluan, inti, penutup. Tahap pengamatan, jelaskan siapa-siapa yang mengamati. Guru apa? Kalau ada situ guru fikih yang lain tentu sebutkan berapa guru fikih di situ. Kalau nggak ada, kalau cuma Bapak sendiri, maka nanti minta tolong kepada guru rumpun PAI untuk melakukan observasi dengan instrumen yang sudah kita siapkan. Tahap refleksi, nanti dikumpulkan mereka-mereka, siapa-siapa yang hadir kan untuk merefleksikan. Apakah mutunya, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan, melakukan pertemuan untuk membahas hasil tindakan skenario, dan lain, memperbaiki pelaksanaan tindakan hasil sesuai hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus berikutnya. Evaluasi tindakan 1, jika belum berhasil, peneliti dan observer merenungkan cara yang akan dilaksanakan pada siklus kedua. Jadi tidak mesti sama, cuman tetap juga namanya jigsaw misalnya, tapi tentu penerapannya kita harus evaluasi apa kekurangan yang pertama supaya ditindaklanjuti pada tahap berikutnya. Sumber data, siapa gurunya siapa, peserta didiknya, teman sejawat, dan dokumentasi. Siswa gunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar mereka. Guru gunanya untuk melihat tingkatan keberhasilan guru dalam mengimplementasikan belajar tersebut. Teman sejawat dimasukkan sebagai sumber data untuk melihat implementasi PTK yang kita lakukan secara komprehensif. Karena teman sejawat itulah nanti akan menjadi observer di kelas ketika kita menguji cobakannya atau menerapkan. Teknik pengumpulan data biasanya ada kualitatif, ada kuantitatif. Kuantitatif ya hasil belajarnya. Kualitatif berarti hasil pengamatannya, gitu kan? Bagaimana teknik mengumpulkan data? Bisa dengan tes, bisa dengan kuesioner, bisa dengan non-tes, wawancara, observasi, dokumentasi. Silakan dipilih Bapak Ibu mana yang lebih cocok. Teknik analisis data, ya biasa lah ini ya, sudah dalam kerja ilmiah ada reduksi data, ada penyajian data, ada penyelidikan kesimpulan verifikasi. Contoh keberhasilan indikatornya dilihat dari peningkatan hasil belajar, dilihat dari aktivitas belajar. Peningkatan hasil belajar tentu dengan kuantitatif, bandingkan nanti hasil UH-nya pada siklus pertama dengan siklus kedua. Kalau kualitatif tentu dilihat dari partisipasi siswa yang diamati. Jadi dia menggunakan pedoman observasi. Selesai. Itu aja proposalnya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu lagi menyiapkannya, lalu membuat instrumennya. Tergantung Bapak Ibu nanti apa metodenya, apa yang mau dibahas. Kalau minat tentu siapkanlah instrumen minat. Kapan dikatakan orang berminat? Lalu siapkan pula instrumen observer. Karena Bapak Ibu ketika mengajar itu nanti sesuai dengan RPP yang dibuat, kan dibuat RPP-nya. Nah, buatlah pedoman observasi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP yang akan menjadi pedoman bagi si observer untuk menilai kita. Misalnya saintifik tadi dengan jigsaw. Apa yang pertama dilakukan? Guru menyajikan video pembelajaran tertulis di RPP. Nanti observernya melihat sesuai enggak dengan apa yang di RPP dengan apa yang dilakukan guru. Nah, ini RPP ini kan kegiatan intinya itu kita alihkan dalam bentuk instrumen observasi atau lembar observasi. Sudah ada contohnya saya kirim tadi di WAG ya. Ada contohnya, contoh instrumen. Tapi kalau nggak bisa sekarang itu besok lah paling tidak. Kalau bisa sekarang bagus, dikerjakan sampai besok. Jadi kalau nggak terkejar instrumen, maka boleh instrumen itu tugas kedua. Pada hari Senin kita bahas. Gitu ya. Saya kira itu. Saya menjelaskan mudah ya. Mengerjakannya ya. Nah, silakanlah berjuang. Berjihad untuk menulis. Silakan, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya juga
paham, saudara juga butuh waktu untuk bekerja. Kalau tak ada pertanyaan ya kita tutup, silakan bekerja. Tapi kalau ada pertanyaan yang mendesak boleh, saya akan usahakan menjawab semampu saya. Boleh silakan. Iya Pak, ini di dalam solusi dengan tujuan. Agak mirip kayaknya Pak, dalam solusi dengan tujuan. Di apa namanya di pendahuluan kan ada solusi nanti itu Pak. Solusi ya. Kalau solusi dalam bab pertama ya. Iya. Iya Pak. Solusi atau di mana ini? Atau yang solusi yang diterapkan? Oh enggak. Kalau yang di pendahuluan itu kan solusinya ya kita ingin menegaskan bahwa dari masalah ini penulis memilih ini loh modelnya, ini loh metodenya, ini loh strateginya. Karena ada penjelasan Pak. Kenapa itu solusinya kan ada penjelasan berikutnya itu. Tapi kalau namanya di tujuan itu kan lebih terfokus kepada batasan masalah atau rumusan masalah kita kan. Bagaimana penerapannya, bagaimana peningkatannya, apa kelebihan kelemahannya, kan itu. Nanti itu yang menjadi tujuan. Tujuan umum sebenarnya kan Pak, tujuan umum itu kan seperti judul itu kembali mengulangi judul itu kan. Secara umum peneliti ini untuk meningkatkan ini melalui ini kan begitu seharusnya. Secara khusus itu mengulangi lagi kalimat batas rumusan masalah. Cuman digunakan tentu ada kalimat pengantar. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, tentu tak lagi menjadi kalimat tanya. Kalau di rumusan masalah dia kalimat tanya kan, di tujuan kita rubah menjadi kalimat pernyataan. Tapi ada kalimat awalnya secara khusus penelitian ini bertujuan ini. Gitu. Kalau yang solusi tadi itu intisarinya kita menawarkan apa sih untuk mengatasi masalah itu gitu. Itu aja. Terserah kita bagaimana sejarah Bapak bagaimana merangkai kalimatnya itu. Pokoknya intisarinya kan itu. Ya, kalau memang Bapak Ibu menggunakan model discovery learning, ya itulah jawabannya. Itulah solusinya. Cuman kenapa itu dipilih? Nah, ini harus bekerja lagi, tengok buku, tengok teori, tengok konsep. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Kalau ada yang bingung, tolong ditanyakan apa kebingungannya. Pak Huma ini sudah khusyuk ini menerawang, berpikir tingkat tinggi beliau ini sudah metakognitif. Metakognitif itu kan dia keluar dari diri sendiri, lalu dia berkontemplasi. Ini bingung tanya apa Mbak? Nah, gitu kan? Itu namanya metakognitif. Gimana Bu Nina, silakan. Pak, terkait dengan itu Pak, apa subjek dari penelitian tindakan kelas, misalkan di kelas berapa gitu, ada kriteria berapa banyak anak atau enggak sih Pak? Enggak. Pokoknya Ibu rasa masalah enggak? Kalau cuma satu orang itu enggak kan? Tentu ya kelas itu yang umum lah. Kalau cuma satu orang yang seperti yang kemarin diskusi kita, ada satu orang yang malas saja, tentu nggak bisa di-PTK-kan itu. Namanya aja class action research. Berarti kan tindakan terhadap kelas itu. Berarti ada masalah di kelas itu kan. Ya, tidak mesti jumlah sekian persen. Ya pokoknya memang bisa kita katakan masalah di situ. Berarti lebih dari separuh lah gitu kan. Lebih dari separuh masalah itu terjadi di sana. Ya terus sama itu Pak, untuk pelaksanaan ini kan tadi kan kebijakan real ya Pak ya. Untuk seperti tahapan-tahapannya sudah di list kapan-kapannya itu nanti apa ya bisa dilaksanakan toh Pak? Ini memang sudah laksanakan. Harus. Jadi ya tapi kan ini kan saya kan ditugaskan membimbing Bapak Ibu bikin proposal kan. Bagaimana penerapannya saya juga belum tahu ya. Apakah nanti betul dipantau Bapak Ibu laksanakan atau tidak. Yang penting sekarang saya membimbing Bapak Ibu buat proposal dulu. Saya hanya menilai proposal, bukan hasil. Kalau hasilnya ya beda kali pertemuan toh 1,5 bulan. Nanti itu saya kira itu realnya Bapak Ibu lah yang ngerjakan.
Ya, Yang penting proposalnya dulu ini ya selesai ya Pak ya. ya, sekarang ini cuma proposal. Sudah. Sekarang cuma proposal. Kalau bikin langsung gimana caranya? Berarti Nah, direkayasa. itu dia. Sekarang yang saya minta cuma 3 bab. Cuman maksud dari itu di metodologi Bapak Ibu real nulisnya berapa siswanya, di kelas berapa, apa instrumennya, jelas. Instrumennya kalau dari minat, maka kita buatlah observasi minat. Kalau dia terhadap hasil belajar, tentu langsung aja kita melihat apa namanya penilaian rekapitulasi nilai ya. Ada buku nilai Bapak Ibu aja lihat. Nah, cuman nanti harus ada dilampirkan soal-soalnya. Kalau memang hubungannya untuk meningkatkan hasil belajar, tentu Bapak Ibu harus buat instrumennya, soal-soalnya tentang materi apa, materi haji misalnya. Ya buat soal tentang haji. Karena kita mau mengukur hasil belajarnya. Tapi kalau kita mau mengukur minat belajar, maka buatlah pedoman observasi minat belajar. Karena minat belajar kan bukan pilihan ganda itu. Apakah Anda berminat? A, B, C, tak begitu kan? Kalau minat itu kan dilihat kualitatif. Maka buatlah lembaran observasinya. Nah, apa sajakah poin-poin orang yang dikatakan berminat? Coba, siapa yang dikatakan? Bagaimana? Apa kriteria anak yang berminat itu belajar? Mau tak mau, tengoklah bab 2 teori. Di teori tadi disebutkan misalnya, sudah kita tulis, itulah gunanya bab 2 itu. Jadi bab 2 itu bukan cuma pajangan itu, bab 2 itu dijadikan dasar untuk membuat instrumen. Kalau di situ katakanlah minat itu dilihat dari 5 aspek, maka kita buatlah instrumen lembaran observasi yang 5 itu. Yang satu katakanlah misalnya ya, problemnya itu semangat belajar, maka buatlah instrumennya siswa semangat mengerjakan tugas, siswa semangat mengajukan pertanyaan. Apalagi yang kedua minat itu misalnya punya rasa ingin tahu yang tinggi misalnya ya, maka nanti buatlah pedoman observasinya yang nomor berikutnya adalah siswa mengajukan pertanyaan umumnya siswa mengajukan pertanyaan ketika diberi kesempatan. Siswa semangat membaca buku yang tersedia di perpustakaan untuk menemukan jawaban dari diskusi yang diberikan. Itulah pokoknya kita buat instrumen yang akan digunakan untuk besok itu yang Bapak Ibu susun itu harus sesuai dengan bab 2. Iya. Makanya kalau penelitian ini kalau tak beres bab 2-nya itu pasti kacau di instrumen. Gitu. Mudah-mudahan bisa. Silakan ada yang lain? Gimana Pak Reski? Pak Reski ini sudah mulai dia berzikir-zikir dia. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Gimana Bu Siti Maimunah? Mungkin untuk sekarang jika mau tanya itu masih ada Bingung, Pak. kebingungan, Pak. Kok bingung Mungkin- gimana Bu ya? Iya. Mau memulai dari mana ini? Kan bingung. sudah saya apa tadi? Sudah saya buat kriterianya. Itu coba lihat enggak semua buku loh. Tidak semua poin-poin PTK memandu seteknis tadi. Tadi itu sudah cukup teknis itu loh. Saya pandu ini loh caranya, ini caranya. Itu sangat teknis itu. Karena biasanya kita melatih PTK ya begitu membantu dengan adanya kriteria itu. Kalau nggak ada kriterianya baru bingung Bu. Gimana cara buat judul ya? Gimana cara buat latar belakangnya? Dengan yang tadi kan sudah ada, tinggal Bapak Ibu isi aja, nanti baru pindahkan ke dalam bentuk narasi. Nanti akan saya kasih ke Word-nya nanti dalam bentuk Word di template-nya ya, formnya nanti ke grup supaya Bapak Ibu tinggal ngisi dulu. Jadi isi dulu kolom itu, nanti baru pindahkan menjadi sebuah rangkaian kalimat dinarasikan dalam bentuk proposal. Ya. Tapi yang untuk mengatasi kebingungan itu yang pertama pikirkan dulu sekarang masalah di lokal Ibu itu apa. Kalau nggak ada masalah ya nggak jadi kita.
Berarti harus ada masalah, Pak. Oh iya, kalau enggak ngapain? Apa yang mau di-PTK-kan kalau nggak ada masalah? Buat masalah dulu, Bu Siti. Mencari Lah penyebab ini. masalah, Pak. Tapi tak mungkin kan nggak ada masalah? Nggak mungkin. Iya, Pak. Ya terserah. Apakah metode atau mungkin bahan ajar? Oh ternyata buku cuma satu dan itu membuat anak-anak wawasannya tak berkembang. Maka sekarang saya bikin PTK, ya saya bikin buku, ya, tapi harus berbuku. Harus Tambah berbahan berat ajar. lagi, Pak. Jadi kita analisis buku itu, ya kan, lihat mana kelemahannya, ya kita buat bahan ajar untuk melengkapi buku itu. Mungkin modul kah, LKS kah. Misalnya sekarang ini yang daring ini, ternyata daring ini masalahnya siswa tak paham, gitu kan? Oh, ternyata solusinya adalah kita harus berikan modul. Jadi pembelajaran berbasis modul dalam meningkatkan hasil belajar siswa belajar daring materi fikih di kelas ini di sini. Mantap. Nah, cuman nanti kerja Bapak Ibu harus membuat modul. Yang namanya modul itu ada materi dan ada petunjuk penggunaan modul beserta latihan-latihan dan soal-soal lengkap dengan kunci jawabannya. Boleh. Banyak sih. Sekarang daring inilah sekarang kan. Apalah coba masalah daring ini sekarang. Siswa bosan mengerjakan tugas, siswa bosan belajar, apa lagi? Hasil belajar juga rendah. Banyak kan? Siswa tidak aktif cuma nonton doang. Atau dia tak menonton, Bapak Ibu juga tak daring kok, cuma mengerjakan tugas saja. Bagaimana memantaunya itu? Apa solusinya? Bisa kan? Coba dipikirkan apa kira-kira untuk solusinya itu. Misalnya bisa dengan menggunakan tadi pakai modul. Ya sekarang yang penting dibuat aja itu kan proposal itu. Nanti ketika realnya baru buat modulnya kan. Sekarang kan saya tidak minta modul. Yang penting sekarang proposalnya itu ada masalahnya, apa obatnya kan begitu. Bapak Ibu tulis dalam bentuk proposal. Oh mungkin solusinya dengan buat video YouTube. Ya, melalui YouTube video pembelajaran. Ya berarti nggak apa-apa. Itu obatnya. Berarti terkait dengan media. Ya, selama ini kurang paham siswanya daring selama BDR lah ya, belajar dari rumah. Ya, karena mereka tidak ada interaksi, maka kita buat interaksinya melalui kombinasi WA dengan YouTube misalnya. Jadi YouTube ya diberikan waktu 15 menit, di WA komunikasinya. Tanya jawabnya di WA misalnya. Bisa kan? Atau menggunakan Classroom misalnya. Saya melihat kalau sanawiyah di sini sudah banyak yang menggunakan Classroom atau menggunakan aplikasi tertentu yang berbayar oleh madrasahnya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Sarah pakai. Itu kan bisa dijadikan PTK. Itu berhasil nggak? Efektif tidak itu? Kita tahu kita ada kelemahannya. Sekarang kita perkuat di mana kelemahannya. Oh ternyata aplikasi A ini kelemahannya tidak ada videonya. Maka kita tambah dengan video. Di aplikasi itu kita masukkan link YouTube kita. Kita lihat nanti. Tambah paham nggak dia? Oh ternyata tak paham juga. Karena dia cuma nonton. Harus ada interaksi. Untuk interaksinya kita buat kolom chat supaya cepat di WA. Karena kalau dia masuk di Classroom, di Classroom dia nanti kan buka lagi, login lagi, betul komunikasi di WA. Bisa kan? Bisa. Pembelajaran berbasis IT menggunakan WA Group dan Classroom meningkatkan belajar siswa belajar dari rumah. Bisa. Saya kira banyak sih yang bisa digunakan kok. Atau kalau masih bingung juga, googling dulu, tengok di Google apa judul-judul PTK orang, kira-kira yang cocok, yang pas dengan kondisi kita apa. Yang masih bingung juga ya, juga boleh juga dilakukan sebagai menginspirasi, tapi jangan copy paste ya. ATM lah, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan cuma AT aja, amati, tiru, selesai. Jangan. Modifikasi. Nggak apa-apa itu. Yang penting saya katakan tadi jujur.
tidur, kutip mereka itu. Dikutip kalau memang dapat dia dikutip sumbernya itu gitu. Lalu sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Jangan merekayasa. Ingat Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Kalau saya nggak lihat ya, nggak saya lihat. Tapi yakinlah guru fikih itu yakin Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Maka dia akan jujur untuk nulis karya ilmiahnya. Oke, saya kira tidak begitu. Begini aja Bapak Ibu. Menurut saya yang penting tadi unsur-unsur tadi Bapak Ibu penuhi aja. Yang penting tadi tahu masalahnya. Nggak lama sih. Tulis saja berapa bisanya aja dulu. Dan kan ada masa pertengahan. Ya, saya juga bisa maklum lah. Namanya satu hari 24 jam. Maklum saya itu tidak mungkin lah saya tuntut yang ideal. Cuman tolong dipenuhi kriteria tadi. Jadikan dalam bentuk proposal ya, jangan pula kolom-kolom. Yang kolom tadi itu cuman semacam kisi-kisinya itu. Semacam kisi-kisinya yang tadi dalam bentuk tabel itu. Itu selesai baru Bapak Ibu buang kolomnya, dinarasikan. Atau tadi di print ya kan, pakai pen aja dulu, coret-coret gitu. Setelah dapat baru dinarasikan dalam bentuk. Kalau ingin melihat betul PTK, ya tengok aja di internet kan banyak itu di PTK di Google itu. Ya kan dicari contoh-contohnya. Tapi yang proposal aja dulu, jangan sampai ke ujung Bapak Ibu kita. Sekarang tugas kita cuma untuk proposal aja dulu. Selain itu, Bapak Ibu juga harus, jadi yang pertama tadi saya katakan masalah ya, tahu masalah. Yang kedua Bapak Ibu juga harus tahu obatnya. Jangan cuma satu obat. Kita harus banyak tahu ragam obat. Kita harus tahu banyak ramuan. Ada jahe, ada kulit manis, ada kunyit kencur ya, ada kunyit, apa lagi? Jangan cuma jahe aja. Ini semuanya jahe, semua obatnya nggak bisa. Nah, kuasai dulu. Ternyata banyak model-model pembelajaran. Kalau kita mau bicara metode, harusnya Bapak Ibu memiliki buku Active Learning. Bukunya Melvin Elsenberman. Di sana ada 101 cara belajar aktif. Nanti coba saya cari. Insya Allah nanti saya coba share ke Bapak Ibu ya beberapa buku. Tapi kalau Bapak Ibu selama ini tidak membaca buku, tak tahu model-model pembelajaran, gimana juga sulit juga itu. Jadi tahu masalah, tahu obatnya, baru bisa kita susun. Oh ya sih. Mana kemarin website apa itu? Coba dilihat di books.google.com. Model pembelajaran. Ini kan bisa ini dilihat. Bisa dibaca kan? Ada di sini model start, take and give, role playing, scramble, talking stick, course review. Mana yang mau Bapak Ibu buat jadi obatnya? Ini obatnya kan? Mungkin buku saya juga ada ya. Dalam e-learning saya juga ada mungkin. Coba kita lihat di e-learning saya. Mudah-mudahan kalau ada nanti saya share. Saya punya e-learning. Burung siapa yang berbunyi itu? Burungnya Pak Reski itu. Aduh, hebat ya. Burungnya Pak Reski, Pak. Dari tadi, Pak, suaranya. Burung kapan tuh, Pak? Burung yang pakai handset melengking ini, Pak, suaranya, Pak. ya pakai teknik kesini aja burungnya, Pak. Nanti saya paketkan aja, Pak. Mana ya?
kira ada buku saya ini. Nantilah insya Allah saya silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti akan saya coba carikan beberapa buku yang bisa Bapak Ibu gunakan lah. Supaya lebih terbantu kan. Strategi. Ini ada ini beberapa buku saya ini. Apa buku yang e-book ya yang sudah dapatkan di apa? Di internet. Strategi mengajar PAI madrasah ada nggak? Sudah punya ini? Madrasah ini. Coba. Apa ini? Wah, banyak juga ini. Ada model tutorial, linear. Ada juga ya. Keterampilan. Oh, ini apa ini? Ini lebih kepada seperti micro teaching. Atau ini ada juga ini abad 21. Nah, ini juga bagus nih. Punya teman saya ini. Punya Ismail WK. Ini ada model-model di sini. Nah, ini banyak nih model-modelnya. Ada participative learning, bermain role playing, banyak juga. Nanti saya share ya, siapa? Nanti saya share. Ada beberapa buku, ada beberapa model. Silakan nanti dibaca, pilih. Silakan. Ada yang mau diskusikan? Oke, Pak. Saya, Pak. Nggak ada. Silakan bekerja. Silakan Pak Komaini, silakan. Saya mau bertanya tentang siklus itu, Pak. Siklus 1, siklus 2 itu loh. Nah, gimana, apa yang mau ditanyakan? Nah, itu untuk siklus yang ke-1 dan siklus yang kedua itu semua apa ya, instrumennya dimasukkan semua, Pak. Untuk yang sekarang ini saya kira instrumen yang apa aja, yang untuk siklus 1 lah kan. Yang akan dilaksanakan pada siklus 1 aja. Oh, berarti cuma siklus 1 aja, Pak, yang kita berikan di Ya, proposal. karena kan nanti kan untuk siklus 2 itu kan kita harus evaluasi siklus 1 dulu. Apa kelemahannya baru dibuat kan? Bagaimana kita mau buat sekarang instrumen sementara kita belum melakukan kan? Ya, ya. Nah, nanti kan misalnya gini, setelah kita lakukan siklus 1 kan kita evaluasi, oh ternyata belum sudah bagus hasilnya. Kalau sudah bagus hasilnya ya udah tambah satu siklus lagi dengan instrumen yang sama kan? Oh, tapi ternyata ini kurang bagus, apa yang masalah? Kita evaluasi kan? Oh, ini alat ukur kemarin ini masih kurang. Seharusnya kita juga melihat minat itu bagaimana dia berinteraksi dengan teman ya. Nah, tambahkanlah poin itu pada instrumen berikutnya kan gitu. Jadi menurut saya instrumen kedua itu setelah kita lakukan evaluasi pada selesai siklus 1 gitu. Bisa jadi dia tetap instrumennya sama, bisa jadi berkembang. Makanya sekarang itu yang kita lampirkan hanya instrumen-instrumen untuk dilaksanakan pada siklus 1. Gitu aja ya. Ya, Pak. Terima Tapi kasih. silakanlah Bapak Ibu supaya lebih ingin apa, nanti dicari juga contoh salah satu proposal. Tapi hati-hati, saya tidak mau men-share contoh proposal satu buah, nanti khawatirnya Bapak Ibu semuanya sama dengan melihat itu gitu. Maka pokoknya tadi sudah saya tunjukkan outline-nya ya dengan kriterianya. Silakan searching di internet contoh proposal supaya Bapak Ibu nanti akhirnya bervariasi membuat. Kalau saya share satu buah, khawatirnya begitu. Sama aja nanti semuanya. Tapi banyak kok di internet. Silakan di searching contoh-contohnya. Bagaimana menguraikan siklus 1? Kan tadi kan di bab berapa tadi itu? Kan nanti kan Bapak Ibu diminta juga tadi kan untuk menjelaskan tentang siklus itu di bab di bab 3 ya. Bab 3 itu ada namanya prosedur penelitian. Ya kan? Prosedur penelitian itu kita jelaskan berapa siklus, ya kan? 2 siklus. Siklus pertama itu terdiri dari ada tahapan perencanaan, ya, ada tahapan melakukan tindakan, ada tahapan pengamatan, dan ada tahapan refleksi. Jadi ada 4 tahapan setiap siklus.
Siklus kedua juga begitu. Yang jelaskanlah nanti apa itu perencanaan, bagaimana Bapak Ibu merencanakan, buat RPP, buat apa gitu kan. Bagaimana melaksanakannya, dilaksanakan. Ya, mulai dari sesuai dengan RPP, mulai dari kegiatan peneruan, inti, penutup. Lalu ada beberapa orang atau 2 orang guru fikih yang ada di situ. Kalau nggak ada guru fikih 2 orang, berarti guru PAI, rumpun PAI yang ada di madrasah Bapak Ibu menjadi observer kan begitu. Jelaskan, ada observernya nanti. Lalu tahap pengamatannya, mereka akan mengamati, lalu tahap refleksinya nanti didiskusikan bagaimana mengevaluasi praktek dari siklus 1, lalu perbaikannya dilakukan pada siklus 2. Begitu kira-kira. Oke ya, jangan pusing-pusing, dikerjakan aja. Kalau banyak pusing nggak jadi ya kan? Pokoknya di apa ini Pak Anikul sudah terkapar ini. Pak, Ya, silakan BB. itu kan nanti kalau di kajian teori, itu kan nanti kita pasti banyak comot-comotnya itu ya Pak ya. Ya. Itu nanti untuk membuat nanti di daftar pustaka aja atau harus dibuat di catatan kaki gitu Pak? Oh, terserah Bapak Ibu. Kalau mau penulisannya, mau catatan kaki boleh, mau badinut boleh ya. Tapi ya saran saya karena ini waktunya mendesak kan, ya tidak mesti rapat lah referensinya gitu, tidak mesti banyak. Tapi jangan pula cuma satu. Yang penting dikasih footnote ya Pak. Terserah, boleh, terserah bebas saja lah. Yang Bapak Ibu gunakan nulis biasa gimana? Mau footnote atau pakai badinot? Terserah. Nggak apa-apa lah, itu karena nanti saya bilang footnote, ternyata dulu nulis skripsinya pakai badinot, akhirnya dan dulu skripsinya gimana buat? Gitu lah. Belajar Pak Humaini. Yang disenangi aja supaya mudah. Mau senang footnote, kalau belum badinot. Masih belum ada yang disenangi, Pak. Cintailah pekerjaanmu, baru akan indah. Tapi kalau dibenci itu tidak akan indah. Belajarlah mencintai. Oke ya, sudah jam 4. Nanti saya coba cari dulu beberapa referensi mulai pembelajaran. Kalau memang Bapak Ibu ingin boleh juga kalau mau buat buku, buat apa ya. Tapi saran saya lebih mudah sih, itu lebih banyak orang kan mau model. Cuman jangan sama modelnya gitu kan. Iya Pak. Siklus itu. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.